Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Titin Maihastuti, NPM 2213031005, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman, transfer kebiasaan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Yang kedua yaitu macam-macam sosialisasi. Jenis sosialisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu sosialisasi primer. Sosialisasi primer sebagai pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat dan keluarga. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder, suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah sosialisasi dan desosialisasi. Yang ketiga yaitu fungsi sosialisasi. 1. Bagi individu, agar dapat hidup secara wajar dalam kelompok atau masyarakatnya sehingga tidak aneh dan diterima oleh warga masyarakat lain serta dapat berpartisipasi aktif sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat, menciptakan keteraturan sosial melalui pemungsian sosialisasi sebagai sarana pewarisan nilai dan norma serta pengendalian sosial. Yang keempat yaitu tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi ada dua, yaitu yang pertama sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang berlangsung di negara melalui lembaga yang berwenang. Yang kedua yaitu sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang berlangsung dalam suatu komunitas atau perkumpulan yang bersifat anggota keluarga. Yang kelima, pola sosialisasi. Pola sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pola sosialisasi represif, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif, penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Yang kedua, pola sosialisasi partisipatoris adalah model di mana anak-anak diberi imbalan atas perilaku yang baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolis. Dalam proses sosial ini, anak diberikan kebebasan. Yang keenam yaitu proses sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, proses sosial yang dilalui seorang dapat melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahapan ini dialami sejak manusia lahir, ketika anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk pemahaman tentang dirinya sendiri. Yang kedua, tahapan peniruan. Tahapan ini ditandai dengan semakin lengkapnya anak menirukan peran orang dewasa. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain telah ditingkatkan, memungkinkan kemampuan untuk bermain bersama. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Lanjut, yang ketujuh yaitu agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu yang pertama, keluarga. Dalam keluarga inti, faktor sosialisasi adalah ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat, di mana diantaranya belum menikah dan tinggal bersama dalam satu rumah keluarga. Yang kedua, kelompok pergaulan dan teman bermain. Kelompok pergaulan atau sering disebut teman bermain diperoleh oleh orang ketika mereka pertama kali meninggalkan rumah. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Menurut Driben, orang belajar membaca, menulis, dan berhitung di lembaga pendidikan formal. Yang keempat, media massa. Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling berpengaruh yang termasuk kelompok media massa. Di sini adalah media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, media elektronik, contohnya radio, televisi, video, dan film. Baik,
hanya itu yang bisa saya paparkan dari materi saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.